Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sanggup mengangkat ketika kami terjatuh, dan firman Tuhan sanggup meluruskan jalan kami ketika kami bengkok ke kanan maupun bengkok ke kiri. Tuhan sanggup membawa kami kepada jalan yang benar untuk kami melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap untuk mengalami lawatan firman-Mu pada hari ini. Sebab kami percaya bahwa kuasa firman-Mu sanggup menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 16 Februari 2026 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Yang kedua, Markus 13 ayat 27. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mendengarkan kata janji. Apakah kita yang berjanji ataukah orang lain yang berjanji kepada kita? Ataukah kita sama-sama melakukan sebuah perjanjian? Bapak Ibu, kalau kita melihat secara realita, ketika seseorang atau manusia berjanji, acap kali itu tidak ditepati. Seiring dengan perjalanan waktu, perubahan situasi, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka perjanjian itu dilupakan begitu saja. Ya, bahkan pura-pura tidak ingat gitu ya, pura-pura lupa. Apalagi ketika orang datang menagih hutang gitu ya. Pura-pura lupa dengan hutang dan tidak mau membayar gitu ya. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia berjanji bisa ingkar dan bisa tidak ditepati, bahkan pura-pura lupa. Tetapi ketika Tuhan yang berjanji, ya saudara, ia tidak pernah ingkar janji dan Tuhan pasti menggenapinya dengan detail. Apa yang diucapkannya, apa yang difirmankannya, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu setia dengan janji-janjinya. Dan saya percaya kita semua pasti pernah mengalami apa yang Tuhan janjikan, dan itu kita alami dan kita menerima penggenapan janji Tuhan. Dua pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara, berbicara tentang janji Tuhan. Janji di masa lampau yang sudah digenapi, dan ketika itu dijanjikan lagi maka akan digenapi juga. Maleakhi saat itu menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda pasca masa pembuangan di Babel. Ketika mereka sudah di Yerusalem, mereka kembali hidup mengalami kemerosotan baik moral maupun spiritual. Dan janji ini sudah berbicara tentang bagaimana akan lahir Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan di mana Yesus Kristus ataupun Mesias itu akan hadir, itu akan lahir menjadi juru selamat bagi umatnya. Apa yang dijanjikan, saudara, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, dan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini menubuatkan tentang siapa? Menubuatkan tentang Yesus Kristus, ya, yang akan datang tiba-tiba di baitnya. Artinya tidak diketahui. Tidak satupun orang yang tahu akan kedatangannya, tetapi dia akan datang. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan.
Ini adalah sebuah panggilan supaya umat Tuhan bertobat, supaya umat Tuhan mengalami pemurnian iman. Dan ini sungguh digenapi bahwa Yesus Kristus sudah lahir. Yesus Kristus sudah datang dan sudah mengerjakan karya keselamatan itu dengan sempurna bagi umat manusia. Dan ini pun juga, saudara, bahwa kedatangan Kristus tidak hanya berhenti sampai kedatangan yang pertama kali, mati di kayu salib, darahnya tercurah di bukit Golgota menebus dosa kita. Namun ia juga berjanji akan datang kembali menjemput umat pilihannya. Dikatakan pada waktu itu pun ia, anak manusia, akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Anak manusia itulah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ini berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa yang dimiliki oleh anak manusia itu untuk mengumpulkan umat pilihannya, yaitu orang-orang percaya dimanapun berada. Ya, dikatakan bahwa dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit, setiap orang percaya yang sudah menerima penebusan dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, dari segala penjuru bumi, artinya cakupannya universal, tidak terbatas. Siapapun, dimanapun akan dikumpulkan. Dan ini akan digenapi ketika Kristus datang kedua kali, di mana tanda-tanda zaman itu, saudara, dalam Injil Markus ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Di situ ada bunyi sangkakala, ada kilat yang menyambar, terjadi gempa, hujan es, kemudian matahari, bulan, dan bintang tidak bercahaya lagi. Ada kuasa langit yang goncang, dan ada masa-masa kesusahan besar di bumi ini. Dan itulah yang akan diakhiri segala sesuatunya dengan kedatangan Kristus kedua kali di bumi ini. Baik itu masa pengangkatan rapture, dan sampai kepada Kristus sungguh-sungguh datang kedua kalinya. Dan disitulah terjadi, Bapak Saudara, Yerusalem baru. Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika Maleaki menyatakan bahwa Mesias akan datang, dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, itu sudah digenapi, saudara. Dan ketika juga apa yang disampaikan oleh Injil Markus ini, Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia akan datang, pasti dia akan datang. Di dalam Wahyu pasal 16 ayat 15 mengatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kedatangan Kristus kita tidak tahu kapan, tapi jangan bertanya kapan datang. Tapi yang harus kita pertanyakan adalah, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Berbicara tentang janji Tuhan, itu pasti dia akan datang. Oleh sebab itu kita terus percaya kepada Kristus, pegang janji Tuhan. Ya, jangan pernah pegang janji-janji selain di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya penuh kepada janji Tuhan. Kemudian yang kedua yang Tuhan mau, supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya bahwa kita terus hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Perhatikanlah kehidupan kita, setiap detik, setiap desa nafas kita, ya. Sudahkah yang saya lakukan ini benar? Sudahkah saya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan terus mengerjakan pekerjaan Allah dengan kesetiaan melayan, dengan terus memberitakan Injil, terus mengasihi dan terus melayani Tuhan dengan kesetiaan sampai Tuhan datang. Janji Tuhan itu pasti. Percaya kepada janji Tuhan sepenuh hati kita, dan berjaga-jagalah dengan hidup dalam pertobatan dan terus bekerja melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita. Janjimu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi saat ini, kami mau tetap percaya kepada janji Tuhan yang membawa kelegaan, yang membawa kemenangan, yang membawa keselamatan. Dan biarlah kami terus hidup dengan berjaga-jaga, memperhatikan hidup kami. Apakah hidup kami sungguh berkenan kepada Tuhan? Dan kami mau terus bekerja. Kami mau tidak mau malas. Kami mau tidak santai-santai saja Tuhan. Tapi kami mau bekerja, melayani Tuhan dengan setia. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami sedang setia bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Nihiyang Bian Base dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi dalam kehidupan, persoalan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, tumbuh kembang dalam pendidikan, masa muda, bergumul akan jodoh, bergumul akan keturunan, bergumul akan sakit penyakit, masa depan, masa tua, perekonomian, keuangan, dan ada banyak hal yang kami gumuli. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami percaya kepada janji-janji Tuhan, maka itulah yang sungguh tergenapi dalam kehidupan kami. Berkati terus gereja Tuhan, gereja Galang Nihiyang Bian Base, Ibu Pendeta, beserta seluruh majelis jemaat, pengurus kategorial, seluruh aktivis gereja, bahkan seluruh jemaat GNH Bian Base diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau kiranya memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan kiranya berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pagi pada kesempatan ini. Kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.